di dalam menjalani kesehariannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah seimbang di dalam memanfaatkan waktu yang dimilikinya. Ada waktu yang beliau pergunakan untuk dirinya sendiri, ada yang beliau berikan untuk keluarganya, dan tentu saja banyak di antara waktu beliau yang beliau curahkan untuk umat Islam. Di pagi hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dan melaksanakan salat malam, lalu melaksanakan salat berjamaah subuh dengan para sahabatnya dan duduk di tempat beliau hingga matahari terbit dan menyinari bumi. Saat matahari telah terbit, maka beliau melaksanakan salat duha 4 rakaat atau lebih. Hal ini berdasarkan jawaban Aisyah radhiyallahu anha tatkala ada sahabat yang bertanya kepadanya perihal jumlah rakaat salat duha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjawab, 4 raka'atin wa yazidu ma syaa. 4 rakaat, namun terkadang beliau menambah sekehendaknya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams, thumma shalla rak'atayn kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tammah, tammah, tammah." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, lalu dia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau bersabda, pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kembalinya beliau ke rumah, maka beliau akan membantu pekerjaan rumah sekeluarganya. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha mengenai kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Maka Aisyah menjawab, "Kana yakunu fi mihnati ahli, ta'ani khidmata ahli, fa idza hadaratis salat kharaja ila salat." Beliau senantiasa membantu pekerjaan rumah istrinya. Apabila tiba waktu salat, maka beliau bangkit untuk melaksanakan salat. Hadis riwayat Bukhari. Di hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan kegiatan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di rumahnya. Kana basharan minal bashar, yafli thawbah wa yahlubu syata wa yakhdumu nafsah. Beliau manusia sebagaimana manusia yang lain. Beliau membersihkan pakaiannya, memerah susu kambingnya, dan melayani dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang sering dilupakan oleh kita para suami di masa sekarang ini. Banyak di antara kita yang gengsi atau malas dan tidak mau membantu pekerjaan rumah istrinya. Bahkan untuk mencuci piring bekas makannya sendiri pun tidak mau. Padahal ini juga termasuk hal yang bisa dilakukan seorang suami. Dan ini pula yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Di dalam hadis bahkan disebutkan bahwa beliau terkadang membersihkan sendiri pakaiannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesehariannya, beliau juga banyak memberikan waktunya untuk kaum muslimin. Beliau berkeliling mengecek kondisi kaum muslimin, mengunjungi mereka yang sakit, melakukan pengecekan di pasar-pasar, menghadiri undangan, dan memenuhi kebutuhan orang-orang fakir lagi membutuhkan. Beliau adalah role model terbaik sebagai seorang pemimpin. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW suatu hari beliau bersabda, "Intaliqu bina ila al-basir alladhi fi bani waqifin na'udu wa kana rajulan a'ma." Pergilah bersama kami ke Basir yang dari Bani Waqif. Kita jenguk dia, yaitu si Basir. Basir adalah seorang tunanetra. Di hadis yang lainnya disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru dzikr wa yuqillu lahu wa yutilu shalah wa yuqassiru khutbah wa la yahnaf an yamshiya ma'al armalah wal miskini fayaqdiya lahu
Rasulullah SAW selalu memperbanyak zikir dan sedikit melakukan perbuatan yang sia-sia. Beliau juga memperpanjang salat dan mempersingkat khutbah, serta tidak sungkan untuk berjalan bersama para janda atau wanita yang membutuhkan yang telah ditinggal oleh suaminya dan orang-orang miskin, lalu memenuhi kebutuhan mereka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sungguh beliau adalah teladan mulia, manusia dengan akhlak yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan dan petunjuk untuk bisa meneladani dan mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil 'allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha